Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Rahma Maulidia, NIM 075 dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan mempresentasikan 3 komoditas yang sudah saya pilih, yaitu yang pertama ada komoditas padi di Mojokerto, yang kedua komoditas jagung, dan yang terakhir ada komoditas garam. Langsung saja, komoditas yang pertama yaitu komoditas padi. Permasalahan komoditas padi di Mojokerto yaitu pengalihan lahan pertanian menjadi pengembangan sektor lain. Contohnya perumahan, industri, dan lainnya. Lahan pertanian merupakan lahan yang digunakan dalam bidang pertanian. Namun di Mojokerto, lahan pertanian telah dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian dan bahkan dialihfungsikan menjadi sektor industri. Hal ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan potensi lahan. Akibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian menyebabkan negara harus memberikan kebijakan agar mampu melindungi lahan pertanian pangan. Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Aturan ini menegaskan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilindungi dan tidak dapat dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum. Solusi dari permasalahan ini yaitu regulasi dalam rangka perlindungan lahan telah banyak mengatur tentang upaya-upaya mencegah dan mengurangi alih fungsi lahan. Namun pelaksanaannya regulasi-regulasi tersebut belum mampu mengurangi dan mencegah alih fungsi lahan. Berdasarkan kondisi ini, maka regulasi yang sejak tahun 2009 ditetapkan perlu didukung dengan kemauan politik dari pemerintah pusat maupun daerah. Tanpa kemauan politik dari masing-masing pengambil kebijakan, maka alih fungsi lahan akan terus berlanjut meskipun ditambah regulasi-regulasi baru. Untuk perbandingan dengan negara lain terkait dengan ketersediaan sumber daya lahan pertanian untuk memproduksi beras, sebagian negara menjadi eksportir beras, sebagian lainnya masih harus impor. Hasil kajian komparatif ekonomi padi di Asia menunjukkan bahwa Kamboja dan Thailand memiliki daya dukung lahan pertanian dan memproduksi beras untuk memenuhi kebutuhan penduduknya paling baik. Malaysia mampu menjadikan usaha tani padi memberikan kehidupan yang layak bagi petaninya. Sementara usaha tani padi di Indonesia belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi petani, karena rata-rata luas garapan petani padi di Indonesia sangat sempit. Sekalipun teknologi produksi padi yang diterapkan petani di Indonesia sudah cukup intensif. Di bawah itu Cina, Korea, Jepang, dan Vietnam. Tingkat kemandirian pangan beras Indonesia relatif lebih baik dibanding negara Nepal, Jepang, Filipina, dan Malaysia. Namun masih lemah dibandingkan negara Asia lainnya. Dan yang kedua ada komoditas jagung di Sumatera Utara. Permasalahan yang terjadi pada komoditas jagung di Sumatera Utara yaitu kurangnya perhatian pemerintah terhadap perluasan areal tanam, di mana untuk memenuhi permintaan maka harus memiliki produktivitas yang tinggi. Pemerintah juga kurang memperhatikan volume impor yang masuk ke Sumatera Utara, sebab impor yang dilakukan pada saat sekarang tidak tepat sasaran. Maksudnya impor dilakukan karena harga jagung impor yang lebih murah, bukan karena ketersediaan atau pasokan yang kurang. Solusi untuk permasalahan ini, Pemprov Sumatera Utara menghentikan sementara impor jagung untuk memastikan semua produk lokal dapat diserap petani, terutama oleh perusahaan produsen pakan ternak. Untuk beberapa bulan ke depan, impor jagung kami hentikan sementara, ujar Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Gubernur mengatakan keputusan itu merupakan masukan dari petani jagung dari Sentral Produksi Pertanian di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Tanah Karo. Impor jagung menekan harga produk lokal sehingga menurunkan pendapatan petani. Karena itu, Pemprov Sumut berupaya menyahuti aspirasi petani tersebut dengan menyiapkan kebijakan penghentian impor meski bersifat sementara.
Perbandingan dengan negara lain, yaitu di tingkat ASEAN, Indonesia merupakan produsen jagung nomor satu. Hal ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara ASEAN lainnya dalam perdagangan jagung di kawasan ASEAN. Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah produk jagung untuk ekspor umumnya masih dalam bentuk barang primer atau bahan baku atau research base. Kondisi ini menyebabkan ekspor jagung Indonesia rentan terhadap gejolak harga. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang sudah menghasilkan produk-produk hilir yang lebih berdaya saing dibanding produk primer.